Ketakutan. Tantangan Stafsus makin panas. Giliran mahasiswa semester 2 yang menantang Stafsus milenial Andi Taufan, dialog terbuka. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, Muhammad Daffa Ridwan, tidak mau kalah dari ekonom muda Indef Bima Yudhistira. Mahasiswa semester 2 ini juga menantang Stafsus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial. Ada Mas Belva Syah-Devara untuk debat terbuka. Daffa menantang Andi Taufan yang telah menyurati camat di seluruh Indonesia atas kerjasama program antara pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintech terkait relawan desa lawan COVID-19, di mana Amarta merupakan perusahaan Andi Taufan. Saya juga ingin mengajak dialog terbuka dengan Bang Andi Taufan terkait konflik kepentingan PT Amarta, kata Daffa saat dihubungi kantor berita politik Ermol sesaat lalu Senin ini. Dia mengatakan dirinya memberi syarat kepada Andi Taufan, antara lain harus disaksikan media massa. Tujuannya agar publik seluruh Indonesia tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh pembantu kepala negara itu cukup fatal. Tapi syaratnya harus diliput media, biar masyarakat tahu ada dugaan abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan, tegas Daffa. Sebelumnya, Daffa juga telah memposting surat elektronik yang ditunjukkan kepada staf milenial itu melalui akun Twitter pribadinya. Berikut isi surat undangan dari Daffa kepada Andi Taufan. Hal undangan dialog terbuka Daffa versus Andi Taufan. Kepada yang terhormat, Abang Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus Presiden di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama-tama saya sampaikan, semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Abang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam kenal. Saya Muhammad Daffa Ridwan, 19 tahun, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Menyikapi pro kontra surat Abang yang ditunjukkan kepada para camat menggunakan kop surat sekretariat kabinet untuk membantu program Kemendes PDTT berjudul Desa Lawan COVID-19, di mana relawan dalam program tersebut yang Abang maksud tak lain adalah relawan PT Amarta Mikro Fintech, Amarta, perusahaan milik Abang sendiri. Maka, saya bermaksud mengundang Abang untuk dialog terbuka dengan saya. Adapun tema yang saya sodorkan adalah bolehkah pejabat pemerintahan berbisnis? Jika berminat, maka saya mensyaratkan dialog dilakukan secara terbuka dan diliput media massa. Tempat boleh di mana saja. Tidak ada kepentingan apapun kecuali memberikan pemahaman kepada publik soal bagaimana mengelola negara dari perspektif hukum, khususnya tentang bisnis pejabat pemerintahan yang kerap mendapat sorotan publik. Wassalamualaikum. Jakarta, 20 April 2020. Hormat saya Muhammad Daffa Ridwan. Dan bagaimana reaksi Bima Yudhistira? Stafsus Belva tidak menjawab tantangan debat terbuka. Lagi sibuk atau takut? Peneliti ekonom muda Bima Yudhistira mengaku belum mendapatkan respon atas undangan debat terbukanya kepada staf khusus Presiden, ada Mas Belva Syah-Devara. Undangan debat terbuka yang disampaikan Bima Yudhistira sudah disebarkan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Namun, hingga kini Bima belum mendapatkan respon dari pendiri aplikasi Ruang Guru tersebut. Belum ada jawaban sampai sekarang, ucap Bima Yudhistira kepada kantor berita politik Ermol Minggu kemarin. Bima mengaku masih terus menghubungi Belva Devara. Bahkan, selain melalui media massa, Bima pun juga menandai Belva di semua sosial media agar direspon oleh Belva. Masih dihubungi terus. Ya, saya sudah menunggu 1 kali 24 jam, tapi tidak ada respon dari Belva, baik melalui pesan singkat, WA, atau di media sosial. Atas alasan itu,
Bima pun mempersilahkan jika ada staf sus presiden lain dari kalangan milenial lainnya yang mau membantu Belva pada saat debat. Mungkin kawan staf sus milenial lainnya bisa membantu Belva, dan saya tidak keberatan sama sekali, pungkas Bima. Tak sampai di situ, kompetensinya dipertanyakan istana. Bima, silahkan tanya ke Menteri Jokowi yang pernah diskusi dengan saya. Pakar ekonomi muda ini, Bima Yudhistira enggan mengomentari pernyataan pihak istana yang mempertanyakan soal kompetensinya dengan menantang staf khusus Presiden Adama Belva Syahrdevara untuk debat terbuka. Menurut Bima, pertanyaan yang disampaikan rekan Belva Devara yang juga staf sus Presiden, Dini Santi, tidak perlu dijawab. Saya kira pertanyaan terkait kompetensi tidak perlu dijawab. Beberapa menteri di kabinet Pak Jokowi, baik periode pertama dan kedua, sering berdiskusi dengan saya di berbagai kanal media, khususnya di live TV. Tapi mereka santai-santai saja dan mau mendengarkan. Jadi, ada kedewasaan dalam berbeda berpendapat. Saya hargai para menteri itu, ucap Bima Yudhistira, Senin 20 April. Sehingga kata Bima, jika pihak istana ingin mengetahui kompetensinya, disarankan untuk bertanya kepada Menteri Jokowi yang sudah pernah berdiskusi dengan Bima. Mungkin pihak istana bisa bertanya kepada menteri soal kompetensi saya, kata Bima. Bima pun menganggap soal tantangannya kepada staf sus presiden tersebut seharusnya tidak perlu dibuat rumit. Nah, sekarang soal tantangan kepada staf sus milenial harusnya juga ditanggapi. Kenapa jadi dibuat rumit? Ini pun saya tawarkan debat secara online yang bisa dilakukan di masing-masing tempat. Sama sekali tidak sulit. Milenial bisa debat lewat Google Meet atau Zoom dan aplikasi sejenisnya untuk berbagai gagasan, tandas Bima. Roy Suryo pun menanggapi, berbisnis di tengah bencana itu memalukan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengkritik keras terkait biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah yang dibebankan kepada penerima kartu prakerja. Menurutnya, langkah pemerintah itu sangat memalukan karena berbisnis di tengah pandemi virus corona. Saya tambahkan, bukan hanya terlalu besar, tetapi ini sebenarnya mubazir, anfaedah, dan terindikasi hanya ditumpangi proyek dari oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat, tulis Roy Suryo. Lah kok, mereka masih mikir bikin proyek pelatihan online. Sekali lagi, memalukan, berbisnis di tengah bencana, tegas Roy Suryo. Yeni Wahid pun ikut menyindir. Dulu, saya mundur dari jabatan staf sus SBY karena hindari konflik kepentingan. Direktur Wahid Foundation, Yeni Wahid mengungkapkan alasan dirinya mundur dari jabatan staf sus khusus Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 silam. Yeni pernah didapuk oleh SBY sebagai staf khusus bidang komunikasi politik pada 2006. Namun, setahun kemudian, Putri Presiden keempat Republik Indonesia tersebut, Abdurrahman Wahid, memilih mundur. Alasannya, Yeni ingin menghindari konflik kepentingan antara jabatan staf khusus Presiden dengan partai politiknya saat itu, Partai Kebangkitan Bangsa. Saya keluar, kan lebih karena waktu itu ada konflik kepentingan dengan partai. Saya masih diminta oleh Gus Dur untuk mengurus partai, kata Yeni kepada Kompas.com, Senin 20 April. Yeni menuturkan, saat itu ia harus memilih salah satu di antara jabatan staf khusus atau pengurus partai. Ia berpendapat bahwa ketika berada di pemerintahan, maka prioritas utama adalah kepentingan mengabdikan diri melalui jabatan yang telah diamanahkan. Yeni khawatir jika mengambil posisi sebagai pengurus partai, tetapi juga menjabat sebagai staf khusus, ia tak dapat menjalankan amanah dan kepercayaan publik. Jadi, saya putuskan daripada saya tidak bisa menjalankan mandat dan amanah, mencederai kepercayaan publik, maka saya putuskan untuk keluar, tuturnya. Yeni juga menceritakan bahwa selama berada di lingkungan istana, banyak godaan yang kerap kali muncul.
Apalagi, dirinya juga merupakan seorang putri mantan orang nomor 1 Indonesia. Godaan itu beragam bentuknya, mulai dari permintaan memuluskan proyek, hingga lobi permohonan proyek. Orang yang ingin dimuluskan proyeknya, ingin dapat proyek, itu banyak yang datang melobi, ujar dia. Namun demikian, sebagai seorang yang telah diberi amanah jabatan, Yeni berpandangan bahwa ada nilai-nilai yang harus ia pegang, termasuk nilai untuk menghindari konflik kepentingan dengan mengesampingkan keperluan pribadi. Jika tidak, konflik kepentingan akan berakibat kepada kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menjadi perilaku koruptif. Kalau kita sudah berani mengambil jabatan, itu berarti harus siap menanggung resikonya, ujar Yeni. Salah satu resikonya adalah mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan, ucap Yeni. Bagaimana menurut pendapat Anda?